Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran amma ba'd. Qabla nabda darsana al-yawm alaina an nad'u ila Allah asallahu ayu'tina suhulah fi darsina fi fahmid dars. Allahumma la sahlah illa ma ja'altahu sahlah wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlah. Nah, jadi hari ini kita melanjutkan materi kita hari ini tentang izalatun najasah. Nabda bil qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, bab izalatin najasah. Bab izalatin najasah. Bab izalah, tulis di situ bab membersihkan atau menghilangkan najis. Bab menghilangkan najis. Nah, kita hari ini membahas tentang bab menghilangkan najis. Nah, naqra awalan. Yujzi'u fi ghaslin najasah kulliha idza kanat 'alal ardi ghaslatun wahidah tadhhabu bi'ainin najasah wa 'ala ghairiha sab'un ihdaha biturabin fi najasah fi najasati kalbin wa khinzir wa yujzi'u 'anit turabi ushnan wa nahwuhu wa fi najasa ghairihima sab'u bila turab. Naam. Jadi tujzi'u fi ghaslin najasah kulliha idza kanat 'alal ardi ghaslatun wahidah. Boleh menyuci najis, semua najis yang ada di bumi, ghaslatun wahidun, menyucinya sekali. Nah, tadhhabu bi'ainin najasah, menghilangkan wujud najisnya itu, seperti kita membersihkan kotoran. Wa 'ala ghairiha sab'un, dan selain yang ini tadi ada yang menyucinya dengan 7 kali. Nah, menyucinya 7 kali itu gimana? Ihdaha biturabin. Nah, salah satunya adalah dengan debu. Fi najasati kalbin wa khinzir, dalam membersihkan najis kena anjing ataupun khinzir. Ini khinzir maknahu babi, kalau kalbin anjing. Jadi kalau seandainya kita tersentuh oleh hewan kalbin wa khinzir, maka kita harus menyucinya 7 kali. Salah satunya adalah dengan
tanah ya. Tuh, dibersihkan. Wa yujzi'u 'anit turabi usnanun wa nahhu. Nah, dan boleh menyucinya dengan tanah tadi. Kemudian usnan. Usnan ini adalah artinya ini nama pohon. Pohon nggak tahu ini pohon apa. Yang penting ini dulu digunakan oleh zaman dahulu. Pohon ini berfungsi untuk membersihkan baju dulu. Jadi bisa membersihkan najis. Nah, jadi pada zaman dahulu mereka tatkala membersihkan baju pakai usnan ini, pakai usnan. Nah, namanya ini sebuah pohon. Saudara, kalau di Indonesia nggak tahu artinya, pokoknya ini digunakan untuk membersihkan baju. Wanahuhu, atau selain turab dan usnan, boleh juga dengan air. Wa fi najasati ghairihima sab'u bila turab. Nah, dan selain dari najis kedua tersebut, najis apa itu? Kalbin wa khinzir bi sab'un bila turab. Menyucinya tetap 7 kali, tetapi tanpa tanah ya, tanpa tanah. Oke. Jadi tadi apabila kita terkena dua hewan tersebut, maka menyucinya dengan tanah. Salah satunya nggak harus 7-7-nya, satu aja. Kemudian yang 6-nya itu disiram-siram aja. Tapi memang harus 7 kali. Nah, kalau selain dua hewan tersebut, maka dengan air, tapi 7 kali juga. Nah, kemudian wala yatuhuru mutanajjisun bisyamsi wala rihin wala dalkin wala istihalatin ghairil khamrah. Nah, jadi wala yatuhur, nah, dan tidak suci mutanajjis yang terkena najis itu bisyamsin dengan cahaya matahari. Contoh, antuna kena air kencing hewan contohnya, entah apa gitu, di tangan antuna tiba-tiba udah kering aja karena terkena sinar matahari, maka itu tidak disebut dengan suci karena hilangnya itu dengan matahari, sinar matahari. Tidak ada bersuci itu dengan menggunakan sinar matahari. Wala rihin, begitu juga dengan rih, itu maksudnya udara. Mungkin ada salah satu najis, tatkala udah kena angin dia itu hilang ataupun baunya hilang, itu juga nggak bisa. Wala dalkin, ataupun hanya dengan menggosok-gosoknya. Nah, contoh mungkin di lantai kita gosok-gosok aja, ataupun di dinding kita gosok-gosok aja, enggak, harus tetap dibersihkan ya. Wala istihalatin ghair khamrah, dan tidak boleh juga dengan khamar, tidak boleh suci dengan menggunakan air khamar. Fa in khulilat aw tanajjasa duhnun lam yatuhur. Nah, ini maksudnya sama. Apabila sesuatu itu sudah dipermentasi, maka tidak boleh bersuci dengan sesuatu yang sudah dipermentasi itu. Karena kan khamrah ini ada macam-macam ya. Ada yang dia dari anggur, ada dia yang dari aren, banyak jenisnya. Pokoknya yang fermentasi. Wa in khafiya mawdu'in najasah ghasala hatta yajzima bizawaliha. Nah, apabila najisnya itu sedikit, mawdu'in najasah, apabila tempat najisnya itu contoh lantai ya, najisnya itu cuma sedikit, maka itu juga tetap wajib membersihkannya sampai hilang najis tersebut. Oke, paham? Nah, tadi ini penting antuna gariskan, antuna garis bawahi. Oh, enggak boleh, afwan. Antuna tulis di buku tulis. Buat di situ
wala yatahur mutanajjisun. Titik 2, yang pertama apa? Syams. Yang kedua rih, kemudian dalkin, kemudian dengan khamar juga tidak boleh, ataupun dengan khulilat au tanajjasa duhnun, ataupun dengan sesuatu yang fermentasi itu tidak boleh. Ada 1 syams, kemudian rih udara, kemudian dalkin cuma digosok-gosok. Yang keempat khamar ataupun sejenisnya yang sesuatu yang difermentasi. Oke, wa yatahuru baulu ghulamin lam ya'kul ta'aman binathih. Nah, kemudian wa yatahur, nah dan suci. Nah, suci. Jadi kencing anak gulam, di situ gulam ya, anak bayi laki-laki, lam ya'kul ta'aman, dia belum makan, binathih. Jadi membersihkannya hanya dengan memercik air. Jadi tidak harus dengan tanah tadi. Terus kemudian tidak harus 7 kali, hanya perlu memercikkan air ke tempat yang kena tadi. Contohnya kita menggendong anak bayi, kemudian dia belum makan ya, masih ASI, kemudian dia buang air kecil, maka tidak harus dengan yang 7 kali tadi, hanya perlu memercikkannya. Wa yu'fa fi ghairi ma'i wa mat'um an yasiri damin najisin wa an athari istijmar. Nah, dan dimaafkan apabila dia itu mengalir. Nah, mengalir, ada darah yang mengalir, itu tetap najis, tetapi boleh dibersihkan dengan istijmar. Kemarin apa istilah istijmar? Nah, dengan batu. Wala yanjusu adami bil maut. Nah, apabila kita menyentuh mayit ini maksudnya mayit manusia ya, maka apakah kita termasuk najis? Tidak. Nah, mayit itu bukan najis. Wala ma la nafsun lahu sa'ilatun. Ini sama. Karena manusia itu lahir dalam keadaan suci, maka dia ketika meninggal pun kita menyentuh mayit itu enggak najis ya. Mayit itu bukan najis. Wa baulu ma ya'kula lahmuhu wa rawsuhu wa maniyuhu wa maniyul adami wa rutubatu farjil mar'ah wa su'rul hirrati wa madunaha fi khilqati tahir. Nah, di sini intinya mani, air mani mani pasti ya, air mani itu bukan najis. Jadi kalau ada kita terkena air mani maka itu tidak najis. Begitu. Wasu'urul hirrah ataupun keputihan seorang wanita itu bukan najis. Wa madunaha fi khilqati tahir ataupun sejenisnya, itulah mani, keputihan, itu bukan najis ya. Itu tidak termasuk najis, dia itu tahir, dia itu suci. Wasiba'ul bahaim wat tayri wal himari ahli wal baghlu minhu najisah. Nah, dan kalau seandainya hewan, cara menyucikan kulitnya itu adalah dengan disamak. Disamak. Nah, jadi hewan itu kalau mau menyucikan kulitnya dengan disamak. Nah, jadi yang paling penting di sini adalah satu, bahwasanya mani dan keputihan, warubatu farjil mar'ah ataupun keputihan itu tidak najis, bukan dari najis.
kemudian itu satu, kemudian ini tadi antuna tulis, ini penting juga. Kemudian ya itu aja. Nah ini juga satu lagi, bahwasanya kalau menyucinya itu adalah dengan 7 kali. Kalau dia terkena dua hewan tadi, maka itu harus salah satunya dengan tanah. Nah kemudian kalau seandainya air kencing anak bayi ya yang belum makan, maka itu juga bukan itu tetap najis, tapi tidak harus menyucinya 7 kali, hanya memercikkannya. Oke, sekarang kita masuk ke bab haid. Nah, antuna udah pasti tahu ya apa itu haid. Kita kan wanita, pasti udah mengalaminya. La haidun, kita baca la haidu qabla 9 sinin wala ba'da 5 wala ma'a haml. Nah, tidak ada haid sebelum 9 tahun. Nah, jadi kalau ada keluar darah dari kemaluan seorang wanita di bawah umur 9 tahun, maka itu tidak disebut haid, ya, tidak disebut haid. Kapan dikatakan haid itu? Tatkala umurnya mulai dari umur 9 tahun sampai 50 tahun. Nah, jadi kalau seandainya 50 tahun seorang wanita mengalami ada keluar darah dari kemaluannya, maka itu juga bukan disebut haid. Jadi dari umur 50 itu setelah umur 50, 51, 52 dan seterusnya, kalau ada keluar darah dari kemaluan, tetap sholat karena itu bukan haid, ya, bukan haid. Kemudian tadi apa? Di bawah umur 9 tahun itu juga bukan haid. Kapan mulainya haid? Ataupun buat di situ. Mata, kapan tabda'ul haid, kapan dimulainya haid? Kapan? Ketika umur 9 tahun, 9 sinin wala ba'da 5, dan tidak setelah umur 50 tahun. Wala ma'a hamlin, dan tidak bagi orang yang hamil. Nah, jadi sebahagian ada orang yang sedang mengandung, sedang hamil, kemudian seperti haid ya, dia keluar darah dari kemaluannya, maka itu tidak haid namanya, itu bukan haid. Tetap harus sholat. Wa aqalluhu yaumun wa lailatun. Nah, paling sedikitnya itu adalah berapa hari? 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Nah, apabila ada seorang wanita yang keluar darah dari kemaluannya, dari pagi keluar, siang keluar, sore keluar, kemudian malam keluar juga, tengah malam setelah subuh keluar juga. Nah, jam 6 seperti datangnya hari kemarin, dia mulainya dari jam 6 pagi, kemudian jam 7 udah nggak ada lagi, itu tetap masih disebut dengan haid. Tapi seandainya kalau ada seorang wanita yang keluar darah pagi, siang udah nggak ada, sampai besok-besoknya udah nggak ada, nah maka itu tidak disebut haid. Itu tidak disebut haid. Wa aktsaruhu 15. Nah, paling banyaknya itu berapa hari? 15 hari, seperti yang ini tadi. Paling sedikitnya itu adalah 1 hari 1 malam ya. 1 hari 1 malam berarti artinya 24 jam. 24 jam. Wa aktsaruhu 15. Nah, paling banyaknya itu berapa? 15 hari. Maka kalau ada yang lebih dari 15 hari, maka yang hari ke-16-nya dia harus
sholat. Nah, itu disebut dengan istihadah. Itu disebut dengan istihadah. Nah, insyaallah ada pembahasannya. Wa ghalibuhu sittun au sab'un. Nah, dan kebiasaannya ghalib ataupun mayoritas ataupun keseringan paling banyak itu adalah 6 atau 7 hari. Nah, mayoritas seorang wanita itu haid hanya 6 atau 7 hari atau seminggu. Wa aqallu tuhrin baina haddataini 13. Nah, dan paling sedikit suci. Nah, waktu suci itu paling sedikit antara satu haid ke yang haid yang akan datang itu paling sedikit berapa hari? 13 hari. Nah, 13. Nah, dan paling sedikit masa suci itu antara 2 masa haid itu adalah berapa hari? 13 hari. Wala had dan li aksarihi. Nah, ini kan paling sedikitnya. Tapi kalau paling lamanya tidak ada batas. Nah, karena ada seorang wanita yang bulan ini haid, 2 bulan lagi enggak haid, atau 4 bulan lagi enggak haid, atau 5 bulan lagi enggak haid. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau paling sedikitnya adalah batasnya 13 hari. Ada seorang wanita begitu. Kelang 2 minggu dia udah datang lagi. Nah, begitu. Tapi kalau seandainya batas paling banyaknya itu tidak ada batas ya. Bisa jadi 2 bulan, 3 bulan, itu enggak apa-apa. Nah, kemudian wataqdil haid as-shaum las shalah. Nah, wataqdil haid ini orang yang haid. Nah, dia harus mengganti qadha. Di sini taqdi, mengqadha. Seorang yang haid itu harus mengqadha puasa las shalah. La apa artinya? Tidak. Las shalah, tidak untuk sholat. Nah, jadi tidak ada yang namanya mengqadha sholat, tidak ada. Wala yasihhani minha bal yahruman. Nah, tetapi tidak dibolehkan keduanya minha, tidak boleh kita puasa dan tidak juga boleh untuk sholat. Karena apa? Karena kita lagi masa haid. Tapi kalau anak haid maunya puasa aja gimana? Sudah tidak boleh, malah itu diharamkan. Malah anti nanti berdosa kalau anti melakukan puasa saat masa haid. Wa yahrumu watu'uha fil farji. Nah, dan juga diharamkan apa? Berhubungan badan. Nah, jadi selain puasa, sholat, berhubungan badan juga tidak boleh ketika seorang wanita lagi masa haid. Fa in fa'ala. Nah, bagaimana jika mereka melakukannya? Fa in fa'ala, maka apabila dia melakukannya, fa'alaihi, maka wajib. Ini kata alai ini, alaikum, alayya, alaihi, ini adalah artinya wajib. Kayak Ustazah tadi bilang alaina, mari kita baca doa. Nah, itu wajib, ini wajibnya. Fa'alaihi dinar, maka dia harus membayar dinar, au nisfuhu, atau setengahnya. Kafaroh, untuk apa itu dinar tadi ataupun setengah dari dinar itu untuk apa? Untuk kafaroh. Ini adalah membayar. Karena apa? Karena dia telah melakukan sesuatu yang telah diharamkan. Ini hanya untuk yang melakukan berhubungan badan ketika dia haid. Kalau seandainya ada saum ataupun sholat, ini belum pernah saja dengar. Wa yastamti' minha bima dunahu. Nah, bagaimana jika ada
pasangan suami istri kan itu tidak boleh berhubungan badan, maka selain itu boleh ya, selain berhubungan badan. Wa in qata'ad damu wa lam taghtasil lam yubah ghairu siyam wat talaq. Nah, apabila darahnya itu terputus dan dia belum suci, kan ada seorang wanita darahnya dia darah haidnya udah selesai tapi dia belum suci, maka tetap tidak boleh melakukan sholat dan talak, perceraian ini tidak boleh. Nah, kemudian paham ya? Wal mubtada'ah tajlisu aqalluhu thumma taghtasilu wa tusalli. Wal mubtada'ah biasanya seorang haid yang pemula biasanya itu adalah paling sedikit, ada yang 1 hari 1 malam, ada yang 2 hari, ada yang cuma 3 hari ya, macam-macam. Yang intinya kalau ada seseorang yang haid untuk masa pemula itu sedikit lah. Summa taghtasil wa tusolli, tetap kemudian dia itu bersuci, tidak harus menunggu 7 hari, tetap dia langsung bersuci atau mandi wajib, kemudian sholat. Fa in qata'a li aktsarihi famaduna ightasalat idzan qata'a. Nah, tadi Ustazah udah bahas ya. Nah, paling sedikit itu masa haid itu adalah 1 hari 1 malam. Kemudian paling banyaknya itu adalah berapa hari? 15 hari. Nah, tidak ada haid yang namanya kurang dari 1 hari. Fa in qata'a li aktsariha, maka apabila terputus li aktsariha dari paling banyaknya, contohnya ada yang haid cuma 13 hari, 10 hari. Famaduna ikhtasalat idzan qata'a. Nah, apabila dia terputus, maksudnya 10 hari baru selesai, maka dia pas di 10 harinya itu suci, tidak harus di hari ke-7, hari ke-6 yang sudah bilang. Penting kapan waktu dia habis masa haidnya itu, di situ langsung harus mandi wajib, kemudian menyelesaikan kemudian melakukan hal-hal yang wajib yang dia lakukan. Nah, tapi apabila lebih dari yang paling banyaknya itu lebih dari 15 hari, maka dia tetap harus melakukan sholat. Fa in taqarrara salasan fahaidun. Nah, apabila terulang 3 kali, maka tetap juga disebut haid. Taqdima wajaba fihi. Nah, memenuhi kewajibannya. Wa in abara aktsaruhu famustahadah. Apabila lebih dari 15 hari, nah ini dia disebut apa? Mustahadah, istihadah. Itu disebut dengan istihadah. Fa in kana ba'du damiha ahmar wa ba'duhu aswad. Nah, darah haid itu warnanya warna apa sih? Ahmar, merah, dan sebahagiannya warna hitam. Nah, sedikit warna merah, warnanya merah, dan sedikit dari warna merah itu ada yang berwarna hitam. Walam ya'bur aktsaruhu walam yangkus an aqalliha. Nah, tetap walaupun dia di masa yang 10 hari warnanya itu tetap sama, ataupun paling sedikitnya 1 hari 1 malam, tetap warna darahnya itu merah dan agak hitam. Fahuwa haiduha, maka itulah dia disebut dengan darah haid. Tajlisu fi syahri tsani wal ahmar istihadah. Dan biasanya darah istihadah itu adalah warna merah aja, tidak ada hitam-hitamnya.
Wa in lam yakun damuha mutamayyizan jalasat ghalibal haid min kulli syahrin. Nah, apabila darahnya itu seperti biasa, tiap bulan memang kayak gitu, min kulli syahrin, maka itu juga disebut haid. Paham, Tun? Nah, jadi yang penting dari bab haid yang pertama adalah ini. La haidun, tidak ada haid sebelum 9 tahun. Nah, ini penting. Wala ba'da khamsin, dan tidak ada haid setelah umur 50 tahun. Wala ma'a hamlin, dan tidak juga pada seorang wanita yang sedang hamil. Nah, ini. Wa aqalluhu yaumun wa lailah, ini juga penting. Wa aktsaruhu 15. Nah, paling banyaknya itu 15, paling sedikit 1 hari 1 malam. Wa ghalibuhu sittu aw saba', dan mayoritasnya itu 6 atau 7. Nah, jadi ini penting. Jadi kalau ujian ditanya berapa hari paling sedikit, berapa masa paling sedikit ketika haid, jawabannya yaumun wa lailah. Ataupun berapa masa atau berapa hari paling banyak ketika haid, itu ada khamsata asyar. Kapan? Ghalibuhu wa mata ghalibuhu, dan berapa hari kebiasaannya, yaitu 6 atau 7 hari. Kemudian wa aqallu tahrin, ini juga penting, wa aqallu tahur. Nah, dan paling sedikit masa suci, paling sedikit baina haidataini, di antara 2 masa haid itu adalah 13 hari. 13 hari. Wala hadda li aksar. Nah, dan tidak ada batas untuk paling banyaknya. Nah, jadi kalau ditanya berapa hari batas paling banyaknya itu, saudara, gitu, tidak ada batas. Mau itu 3 bulan, 4 bulan, kemudian hari bulan kelimanya dia haid, nah itu tidak masalah. Tetap yang 3 bulannya itu dia tetap harus sholat, harus, kalau seandainya puasa ya harus puasa juga. Jangan ada alasan ana bulan ini belum ada haid, ana enggak puasalah hari ini, enggak ada ya. Karena batas paling banyak haid itu tidak ada batasnya. Nah, kemudian ini ma yahrumu indal haid, apa yang diharam-haramkan ketika haid. As-saumu was-shalah, puasa dan salat. Wa ta'uha fil farji, berhubungan badan. Nah, apabila dikerjakan, maka ini juga penting ya. Ini satu paragraf ini penting. Oke, selanjutnya ini ini juga penting. Fa in kana ba'du damiha ahmar, ayo sifatkan bagaimana warna darah haid itu, maka jawabannya ini damuha ahmar wa ba'duhu aswad. Nah, ini juga penting. Oke. Tatim bilhamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah di pertemuan depan kita akan bahas istihadah al-mustahadah. Insyaallah kita bahas di pertemuan minggu depan. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.